Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-275 sampai 281. Ayat yang ke-275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat berupa larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tafsir ayat, setelah Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa-apa yang akan mereka dapatkan di sisi Allah dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka, lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, para pemakan riba, dan yang memiliki muamalah yang licik. Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu, sebagaimana mereka saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji seperti orang-orang gila, mereka disiksa di alam barzakh dan pada hari kiamat, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka hingga hari kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Maksudnya, dari kegilaan dan kerasukan. Itu adalah siksaan, penghinaan, dan dipamerkannya segala dosanya sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba mereka dan kelancangan mereka dengan berkata, innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Mereka menyatukan dengan kelancangan mereka antara apa yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan olehnya, hingga mereka membolehkan riba dengan hal itu. Allah kemudian menawarkan kepada orang-orang yang melakukan praktik riba dan selain mereka untuk bertaubat dalam firman-Nya, "Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih", orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat berupa larangan dari Rabb-Nya. Sebuah penjelasan yang disertai dengan janji dan ancaman. Fangtaha, lalu berhenti dari mengambil riba, yakni dari apa yang mereka lakukan dari praktik riba. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dari perkara yang lancang ia lakukan, lalu ia bertaubat darinya. Wa amruhu ilallahi, dan urusannya terserah kepada Allah pada masa yang akan datang jika dia masih terus dalam taubatnya. Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Waman ada, dan orang yang mengulangi mengambil riba setelah penjelasan Allah dan peringatannya serta ancamannya terhadap orang yang memakan riba,
faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di sini terkandung isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hal itu karena kejelekannya, selama tidak ada yang menghalangi kekekalannya, yaitu keimanan. Ini di antara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhinya dan terbebasnya dari penghalang. Ayat ini bukan hujjah bagi Khawarij atau lainnya dari ayat-ayat ancaman. Yang wajib adalah meyakini semua nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka seorang mukmin harus percaya dengan nas-nas yang diriwayatkan secara mutawatir, yaitu akan keluarnya orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka dan dari hal yang merupakan perkara yang membinasakan, yang memasukkan ke dalam neraka apabila ia tidak bertaubat darinya. Ayat yang ke-276, yamhaqul riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia akan memusnahkan hasil usaha orang-orang yang berpraktik riba dan menyuburkan sedekah orang-orang yang berinfak. Ini berlawanan dengan apa yang terbesit pada pikiran sebagian besar orang bahwa berinfak itu akan mengurangi harta dan bahwa riba itu akan menambahnya. Karena materi rezeki dan mendapatkan buah hasilnya adalah dari Allah Ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Maka orang yang lancang melakukan praktik riba, Allah akan menghukumnya dengan apa yang berlawanan dengan tujuannya. Ini telah terbukti dan dapat dilihat dalam praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa, yaitu orang yang kafir terhadap nikmat Allah, mengingkari karunia Rabb-Nya, dan berbuat dosa dengan selalu melakukan kemaksiatan. Pemahaman ayat ini adalah bahwa Allah sangat menyukai orang yang gemar bersyukur terhadap nikmat-nikmat, bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian Allah menyisipkan ayat yang satu berikut ini dalam ayat-ayat riba, yaitu firman-Nya di dalam ayat yang ke-277 sampai 279. Ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal sholih, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-279, fa in lam taf'alu fa'danu biharbil minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal sholih, mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah untuk menjelaskan bahwa
sebesar-besarnya sebab untuk menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah dari pendapatan ribawi adalah menyempurnakan keimanan dan hak-haknya, khususnya menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan zakat adalah kebajikan kepada makhluk yang meniadakan praktik riba yang jelas-jelas merupakan kezoliman bagi mereka dan keburukan atas mereka. Kemudian Allah menghadapkan firman-Nya kepada kaum mukminin dan memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepadanya dan agar mereka meninggalkan sisa-sisa muamalah dengan riba yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan bahwa bila mereka tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya mereka itu telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Inilah bukti yang paling jelas yang diakibatkan oleh kebusukan riba, di mana Allah menjadikan orang yang suka berpraktik riba menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah berfirman, wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat, maksudnya dari muamalah ribawiyah, falakum ru'usa amwalikum la tadlimun, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya manusia lain dengan mengambil riba, wala tudlamun, dan tidak pula dianiaya dengan tindakan kalian mengurangi pokok harta kalian. Maka siapapun yang bertaubat dari riba, walaupun muamalah yang telah berlalu adalah miliknya, maka perkaranya akan diperhatikan Allah. Namun, apabila muamalahnya masih berjalan, wajiblah ia hanya mengambil pokok hartanya saja. Dan bila ia mengambilnya lebih dari itu, maka ia telah berani melakukan riba. Ayat ini merupakan penjelasan akan hikmah diharamkannya riba, dan bahwa riba itu meliputi kezoliman bagi orang-orang yang membutuhkan dengan mengambil tambahan dan melipat gandakan riba atas mereka. Padahal dia seharusnya menangguhkan mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam ayat 280 dan 281, wa in kana du asratin fanadiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika mengetahui. 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la tudlamun. Dan perihalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Maksudnya, apabila yang memikul hutang itu dalam keadaan sulit dan tidak mampu menunaikan hutangnya, maka wajiblah atas pemilik piutang untuk menangguhkan orang itu hingga kondisinya lapang. Dan piutang bagi orang yang berhutang itu wajib apabila telah mendapatkan kadar hutangnya dengan jalan apapun yang mubah agar segera melunasi hutangnya itu. Apabila pemilik piutang itu bersedekah kepadanya dengan memaafkan hutang itu semuanya atau sebagiannya, maka itu lebih baik baginya dan akan mudah bagi seorang hamba untuk konsisten terhadap perkara-perkara syariat dan menjauhi praktik-praktik riba serta berbuat kebajikan kepada orang-orang yang sedang sulit. Semua itu karena pengetahuannya bahwa suatu hari nanti dirinya akan kembali kepada Allah dan akan dipenuhi baginya amalannya tersebut. Dan Allah tidak akan menganiaya dirinya sedikit pun, sebagaimana Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.